diagnostik. Jadi biasanya ya ketemunya tadi secara tidak sengaja, biasanya tidak sengaja pada pemeriksaan CT scan, USG atau endoskopi baru ketahuan. Biasanya sehingga jarang sekali ditemukan pada tumor yang kecil. Biasanya eh, tumornya ditemukan pada udah lumayan besar, udah teraba, udah pasiennya merasa nggak enak, memang biasanya pasien baru berobat baru ketahuan ada tumor. Bisa terjadi perdarahan tadi, bisa menyebabkan shock, bisa juga menyebabkan kembung kalau ada gejala-gejala obstruksi, gejala kuning tadi kalau ada obstruksi dari saluran empedu. Jika terjadi perforasi akan menimbulkan gejala peritonitis. Nih, ini, nah ini biasanya gambaran gambaran CT scan. Nah ini biasanya pada kita lihat di gambar yang paling atas itu ditemukan small GIS. Jadi sangat kecil sekali dan biasanya tidak akan mungkin dilakukan pemeriksaan fisik dengan diraba, dipalpasi nggak akan teraba. Biasanya teraba kalau kita lakukan pemeriksaan. Biasanya ketahuannya jika dilakukan pemeriksaan CT scan, endoskopi, yang itu baru ketahuan. Nah, lain halnya kalau dia tumornya memang sudah besar, seperti gambar yang di bawah. Itu sudah besar, biasanya sudah teraba. Nah, ini biasanya dalam pemeriksaan fisik, inspeksi pun kita lihat memang ada benjolan, ada massa yang kelihatan. Oke, ini eh, biopsi untuk pasien-pasien yang eh, kalau dia bisa kita lakukan reseksi langsung, tidak perlu kita lakukan biopsi. Ingat, GIS itu sangat fragile, jadi sangat mudah rapuh, mudah pecah. Kalau bisa kita lakukan operasi, jangan sampai tumornya ruptur, sehingga itu akan menentukan prognostik dari tumor GIS ini. Ya, perhatikan juga risiko perdarahan dan penyebaran dari tumor. Ini bisa kita lakukan prenatal aspirasi biopsi atau dilakukan eh, core biopsi. Jadi kalau memungkinkan kita lakukan, kalau untuk masanya kecil, bisa kita lakukan reseksi secara bersih, ya tidak perlu kita lakukan biopsi. Cuma biopsi itu jika ya untuk mengkonfirmasi adanya suatu metastasis, kemudian jika tumornya memang terlalu besar, kita membutuhkan suatu tindakan yang namanya neoadjuvan terapi, yaitu kita akan lakukan pemberian kemo sebelum kita lakukan operasi. Diharapkan tumornya akan mengalami downsizing, tumornya mengecil sehingga bisa kita lakukan reseksi atau kita lakukan biopsi atau kecurigaan terhadap suspek tumornya merupakan suatu limfoma. Nah, ini gambaran patologinya. Ini ada 3 berdasarkan patologi, histopatologinya. Ada spindle cell, ada epiteloid, atau campuran dari spindle dan epiteloid. Ini PA, ini gambaran histologinya. Nah, ini pemeriksaan biomarkernya atau imunohistokimianya untuk mendiagnosis dari GIS. Ini kita memerlukan pemeriksaan CD34 dan CKIT untuk mendiagnosa suatu GIS. Ini diferensial diagnosisnya banyak banyak sekali. Jadi makanya eh, selain pemeriksaan histopatologi, dia juga memerlukan pemeriksaan imunohistokimia. Oke, nah ini stagingnya, kemudian ini bisa nanti dibaca untuk diagnosis, treatment dan follow up, manajemen. Jadi tetap pilihan pertama yaitu dilakukan operasi, kemudian pilihan yang kedua kita lakukan operasi, dilanjutkan dengan kemoterapi postoperatif, atau jika memang tumornya terlalu besar, jadi kita lakukan biopsi terlebih dahulu, kita lakukan neoadjuvan terapi,
diharapkan tumornya akan mengecil, baru dilanjutkan dengan tindakan pembedahan. Ini tadi. Nah, jika di esofagus, pilihannya bisa kita lakukan reseksi dari esofagus. Di gaster pun bisa kita lakukan. Kalau dia kecil, bisa kita lakukan wedge reseksi. Atau kalau memang tumornya terlalu besar, kita bisa kita lakukan subtotal atau total gastrectomy. Di duodenum pun gitu. Kalau memang kecil bisa kita lakukan partial reseksi. Jika memang tumornya besar tadi, kita bisa melakukan operasi yang kompleks seperti Whipple prosedur. Di kolon, di usus sama, sebisa mungkin kita lakukan reseksi baik di kolon, usus halus maupun di rektum. Ini komplikasinya, ini pendarahan, preoperatif, pendarahan, obstruksi usus, bisa terjadinya volvulus, intussusepsi, bisa sebagai leading point untuk terjadinya intussusepsi, bisa juga terjadinya perforasi yang menyebabkan peritonitis. Ini pas operasi bisa terjadinya infeksi, kondisen, ruptur dari anastomosis, kebocoran anastomosis, abses, sampai terjadinya fistula. Ini untuk menilai, jadi semakin kecil ukurannya, prognosinya semakin bagus. Juga ditentukan oleh mitotic count-nya, mitotic index, kemudian lokasi juga menentukan. Nah, jadi prognostiknya tergantung dari besarnya tumor, high mitotic index-nya, non-gastric location, terus kalau bisa jangan sampai ruptur. Nah, kalau ruptur prognosisnya jelek. Ini prognosis juga, 5-year survival rate-nya 25-80%, median survival incomplete sekitar 10-23 month. Kemudian untuk kasus-kasus yang metastatik, ya, prognosis sekitar 12-19 bulan. Ya. Jadi untuk follow up, pada high risk pasien, kita lakukan CT scan, MRI, baik itu yang high risk maupun yang low risk, itu bisa kita lakukan pemeriksaan staging, dilakukan pemeriksaan follow up dengan CT scan dan MRI. Terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai BIS? Ada? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke limfoma ya. Yang membedakan secara makroskopik, kalau dia GIS, ini yang perlu perhatian ya. Kalau dia GIS, itu kan tadi kan berasal dari mesenkim ya. Jadi biasanya itu mukosanya itu akan licin. Mukosanya akan licin. Kecuali pada untuk yang stadium lanjut yang yang sudah stadium lanjut, dia akan memang menginfiltrasi mukosa juga, menyebabkan tidak licin. Cuman kalau dia limfoma, nah ini limfoma ini biasanya permukaan dari mukosanya biasanya tidak licin, sehingga nah dari endoskopi itu bisa kita lihat bedanya. Kalau kalau dia ada kecurigaan suatu GIS, kita akan lihat. Jadi memang misalnya kita lakukan endoskopi nih, pemeriksaan endoskopi di gaster, itu kita lihat permukaan mukosanya licin, tidak ada penonjolan dari massa tumornya, tidak ada ulkus, tidak ada jaringan yang hiperemis, itu tidak ada. Gitu. Oke, jadi oke, baik kita
lymphoma ya. Itu yang membedakan suatu limfoma, suatu atau kelainan kanker yang lain. Oke, pilihan yang kedua yaitu mengenai gastrointestinal lymphoma. Nah, ini sering kan mendengar limfoma. Limfoma ini, oke, jadi limfoma ini merupakan suatu keganasan dari sistem limfoid. Kita bisa yang bisa kita kenal suatu limfoma Hodgkin dan limfoma non Hodgkin. Memang limfoma Hodgkin ini sangat jarang. Angka kejadian limfoma ini sekitar sama seperti GIS juga sekitar 1% dari seluruh keganasan di gas 1 sampai 4% di seluruh keganasan di gastrointestinal. Biasanya yang terbanyak gastrointestinal merupakan setelah yang pertama limfoma ini sering menyerang lymph node. Nah, setelah yang kedua baru dia terdapat di gastrointestinal tract. Biasanya yang paling banyak di gastrointestinal tract ini itu jenis beta cell lymphoma. Nah, ini jadi limfoma ini berasal dari eh, lymphoid tisu di daerah mukosa. Kemudian, nah ini family-family gastrik lymphoma, diffuse beta cell lymphoma, maltoma, kemudian di small intestine, bisa di beta cell, T cell, maupun di berhubungan dengan imunodefisiensi juga sering terjadi kasus limfoma ini. Sama seperti GIS, nah ini sama seperti GIS, memang terbanyak di lambung, stomach, sekitar 68% di gaster, kemudian di ileocecal sekitar 7%, kolon 1%, rektum 2%, yang lain-lainnya 9% ya. Jadi sama seperti GIS yang terbanyak di gaster. Nah, mungkin yang untuk membedakannya kita lakukan pemeriksaan endoskopi. Nah, tadi membedakannya kalau pada GIS itu mukosanya biasanya licin. Nah, kalau pada limfoma, nah ini mukosanya akan berdengkur-dengkur, rapuh, sama seperti adenosea juga, sama karena asalnya dia berasal dari sehingga mukosanya itu akan berdengkur-dengkur. Ini faktor predisposisinya, infeksi Helicobacter, autoimun, imunodefisiensi, kemudian celiac disease, IBD, dan nodular lymphoid hiperplasi. Banyak sistem staging untuk mendiagnosis dari lymphoma ini. Ann Arbor classification, Paris staging, Lugano. Kemudian Paris ini menggunakan TNM ya. Ini bisa dibaca. Nah, ini gastrik lymphoma. Tadi yang terbanyak ini ya, gastrik lymphoma 5% dari seluruh keganasan pada gaster. Ya, yang paling banyak tadi beta cell, diffuse beta cell lymphoma atau maltoma. Kebanyakan keluhannya nyeri, nyeri di epigastrik, anorexia, weight loss, nausea, vomiting, bleeding sekitar 19%. Kemudian, nah ini pathogenesisnya bisa dibaca. Kemudian tadi maltoma tadi yang membutuhkan pemeriksaan tes IHK, imunohistokimia, untuk mendiagnosis suatu limfoma. Nah, ini gambarannya. Gambarannya kalau pada GIS itu mukosanya licin. Nah, kalau pada limfoma biasanya adanya permukaan yang eritem, kemerahan, adanya erosi, sampai adanya ulkus. Ini beda sekali. Kalau GIS biasanya dia permukaannya sangat
mulus, mukosanya mulus dibandingkan pada limfoma. Nah, ini biopsi. Jadi memang membutuhkan biopsi untuk banyak teknik yang bisa digunakan, bisa menggunakan senar biopsi, biopsi, guiding USG biopsi, scan, abdomen, pelvis, kemudian banyak pemeriksaan yang lain juga. Terus, nah ini pilihan terapinya, terapinya eh, itu pilihannya tetap seperti tadi, pembedahan, kita lakukan pembedahan, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi dan dilakukan radiasi penyinaran. Ini tadi jenis lain dari diffuse beta cell lymphoma. Kemudian ini gambaran patologinya. Nah, ini clinical findingnya, gambaran PA-nya. Jadi mukosanya biasanya mengalami ulkus. Jadi gambaran klinisnya sama seperti gambaran adenosea ya. Ini kalau limfoma ini tampilnya hampir sama seperti adenosea. Beda dengan GIS tadi ya. Ini pilihan terapinya juga sama, pembedahan, eh, radioterapi dan kemoterapi. Ini kemoterapi pilihannya, kemoterapi selain di Gaster, lokasi yang terbanyak juga bisa terjadi di Hepar juga. Modalitas terapinya yaitu dengan melakukan kemoterapi. Di pankreas sama seperti tadi, kalau di pankreas juga bisa menimbulkan jaundice. Kemudian pada kolorektal biasanya terbanyak di seikum. Biasanya terapinya juga kita lakukan reseksi, pengangkatan tumor dilanjutkan dengan kemoterapi. Ini yang berhubungan dengan imunodefisiensi juga. Tadi pada kasus-kasus HIV, HIV juga banyak. Baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, dokter. Ya, halo. Ah, izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Kalau dari penjelasan dokter tadi kan memang untuk GIS dan limfoma ini sendiri prevalensi terjadinya itu sering atau banyak di gaster. Kira-kira apakah ada struktur histologi khusus yang membuat si kanker ini tuh lebih suka muncul di gaster dibandingkan organ lainnya, dokter? Terima kasih. Oke, yang lain silakan. Izin bertanya dokter, Ya. untuk DG sama limfoma ini untuk sebagai dokter umum itu berarti pasien datang ke mungkin IGD atau ke rumah sakit itu dengan gejala pembesaran atau ada gejala lain ya dok, sehingga langsung dirujuk atau ada tata laksana yang bisa dilakukan. Terima kasih dokter. Oke. Silakan. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi, silakan.
Oke, jadi baik. Jadi mengenai lokasi ya. Lokasi memang kalau gastric lymphoma ya. Ini kita ngomongin gastrointestinal lymphoma. Lymphoma ini memang banyak di gaster karena diduga ini nih ada kaitan erat dengan terjadinya angkanya meningkat ketika pada fase kasus. Kan kita tahu bahwa di gaster itu ada suatu bakteri yang namanya Helicobacter pylori. Nah, itu yang menyebabkan kasus limfoma itu pada gaster itu sangat tinggi karena ada hubungan dengan terjadinya suatu Helicobacter pylori infeksi. Itu. Nah, sedang kalau pada satu lagi yang GIS ya. Nah, kalau GIS ini memang ini kan berdasarkan gastrointestinal ini kan merupakan jaringan mesenkim ya, mesenkim yang paling banyak. Nah, jadi interstitial cell of Kajal. Nah, interstitial cell of Kajal ini memang banyaknya letaknya itu di gaster, sehingga memang angka kejadian di gasternya memang sangat sangat tinggi sekali. Nah, terus sebagai dokter ya, memang yang seperti yang saya bilang tadi, biasanya untuk diagnostik awal memang agak sulit sekali kasus-kasus ini ya. Kasus-kasus ini memang sangat sulit sekali terdeteksi di awal karena ya berhubungan tadi memang dengan pemeriksaan fisik kayaknya sepertinya nggak mungkin untuk bisa terdeteksi. Gimana kita mendeteksi misal tumor yang ukurannya 2 cm yang letaknya di dalam lumen gaster itu ya bisa dibilang mustahil sekali bisa terdeteksi dengan pemeriksaan fisik dari luar. Makanya biasanya memang terdeteksinya itu kalau tumornya sudah besar, nah sudah teraba massa, nah memang kalian nanti sebagai dokter ya pilihannya ya memang merujuk ke rumah sakit yang memang yang lebih tinggi lagi, yang ada fasilitas untuk diagnostik dan juga ada dokter bedahnya yang bisa menerima rujukan dari pasien-pasien dengan adanya neoplasma pada saluran gastrointestinal. Mungkin itu dari saya. Ada lagi? Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ini kuliahnya sudah habis semuanya, tinggal mau ujian ini ya. Kapan ujiannya? Masih ada, dokter. Masih ada ya? Ujian minggu depan, dokter. Minggu depan ujiannya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh, dokter. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter.